Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian mempunyai semangat yang luar biasa untuk belajar bersama ibu hari ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Baiklah, anak-anak, kesehatan organ gerak kita itu harus kita jaga agar organ-organ gerak kita dapat sehat dan bisa berfungsi dengan baik. Kita perlu menjaga kesehatan tulang dan juga otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan alat gerak. Yang pertama, kalian harus makan makanan yang bergizi dan juga seimbang. Berikutnya, posisi tubuh harus tegak ketika kita berdiri. Tidak boleh membungkuk ya. Dan kita juga harus rajin berolahraga secara teratur. Adapun penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Yang pertama ada patah tulang atau retak. Biasanya patah tulang atau retak ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau juga terjatuh. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kemudian ada juga kelainan pada tulang punggung. Ada skoliosis, lordosis, dan juga kifosis. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada juga rakitis. Nah, rakitis ini disebabkan karena kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Kemudian ada juga osteoporosis. Nah, kalau osteoporosis ini disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Nah, ini dia beberapa gambar dari gangguan atau kelainan alat gerak pada manusia. Nah, di sini ada patah tulang ya, kemudian ada osteoporosis, ada juga fisura atau retak tulang. Nah, ini ada kelainan pada tulang punggung, ada lordosis, ada skoliosis, ada kifosis. Nah, untuk kifosis ini adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke depan sehingga seseorang yang mengalaminya akan menjadi bungkuk. Seseorang yang mengalami kifosis bisa terlihat adanya punuk pada punggung bagian atas. Dilihat dari samping, punggung atas terlihat membulat atau menonjol. Kifosis dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang sehingga menyebabkan rasa sakit. Hal ini juga dapat menyebabkan kesulitan bernafas karena tekanan akan tertuju pada paru-paru. Kemudian ada juga lordosis. Nah, kalau lordosis ini kebalikannya dari kifosis ya. Kalau lordosis ini gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebih. Ciri penderita lordosis yaitu punggungnya lebih rendah serta perut dan bokong terlihat lebih menonjol. Hal ini dapat menyebabkan tekanan berlebih pada tulang belakang dan menyebabkan rasa sakit. Nah, ada juga skoliosis. Kalau skoliosis ini melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Jika dilihat dari belakang, tulang belakang melengkung ke samping seolah-olah membentuk huruf S. Adapun kelainan pada otot manusia, yang pertama ini ada hipertrofi. Kalau hipertrofi ini pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Kemudian ada juga atrofi. Kalau atrofi ini kelainan berupa otot yang mengecil atau lemah dan juga menurunnya fungsi otot. Kemudian ada juga kaku leher atau stiff.
ini sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau gerakan secara tiba-tiba. Nah, kemudian ini ada juga yang berbahaya nih ya, ada tetanus. Nah, kalau tetanus ini dapat mengakibatkan kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri yang bernama Clostridium tetani. Nah, ini ya contoh-contohnya ya, yang tadi atrofi, kelainan pada otot, ototnya menjadi mengecil, melemah, sehingga fungsi ototnya menjadi menurun. Nah, ini bisa mengakibatkan kelumpuhan ya. Kemudian ada hipertrofi. Nah, hipertrofi tadi ini kelainan pada otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot ini diberikan kegiatan yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian ada juga kaku leher. Nah, kalau kaku leher ini mengalami peradangan akibat gerakan atau hentakan yang salah sehingga leher terasa kaku. Bisa juga disebabkan karena posisi tidur yang salah atau memikul beban yang terlalu berat ya. Pengaruh tulang cedera sehingga dapat menyebabkan leher terasa sangat kaku dan juga terasa sakit. Kemudian ada juga tetanus. Nah, tetanus ini tadi disebabkan oleh infeksi dari bakteri Clostridium tetani. Nah, tetani ini menyebabkan kejang-kejang pada otot. Bakteri ini umumnya masuk ke tubuh melalui luka yang kotor. Contohnya luka akibat tertusuk paku yang sudah berkarat atau bisa juga karena digigit hewan atau luka bakar. Penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak manusia. Nah, kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus ya. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah, misalnya membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, kemudian berjalan dengan tubuh membungkuk. Ada beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ gerak. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang, sayuran, buah-buahan ya. Kemudian untuk anak-anak karena sedang dalam masa pertumbuhan, maka sangat bagus untuk meminum susu ya. Kemudian berjemur di bawah sinar matahari ini juga sangat bagus karena berjemur itu bisa menghasilkan vitamin D. Jadi vitamin D itu sangat bagus untuk tulang kita. Kemudian anak-anak juga bisa berolahraga secara teratur, memperhatikan posisi duduk yang baik, yaitu posisi duduknya dengan tegak. Tidur juga tidak terlalu malam, tidur cukup selama 8 jam ya. Kemudian perhatikan juga ketika mengangkat beban yang berat. Ada beberapa hal yang harus dihindari oleh anak-anak. Yang pertama, menghindari mengkonsumsi junk food secara berlebihan karena bisa mengakibatkan obesitas. Kemudian tidur terlalu malam juga tidak baik. Mengangkat benda yang terlalu berat juga bisa mengganggu tulang belakang ya. Kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan terlarang tidak boleh. Kemudian ini ada posisi membaca yang salah ya, tengkurap dan juga terlentang, itu juga tidak bagus dan juga itu merusak kesehatan mata. Baik anak-anak, itu saja untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih semuanya, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.